Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo generasi muda Indonesia dimanapun juga Anda berada. Fenomena seks pranikah di kalangan remaja sangat memprihatinkan. Banyak sekali pemberitaan kita dapatkan terkait dengan adanya aborsi ilegal. Banyak juga kita mendapatkan pemberitaan tentang adanya pelajar yang melahirkan di toilet sekolah. Bahkan ada juga pelajar yang melahirkan di pinggir jalan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tidak sedikit juga kita dapatkan informasi adanya bayi-bayi tidak berdosa yang dibuang ke tempat sampah. Banyak juga pemberitaan ditemukannya janin-janin tidak berdosa di dalam pekarangan rumah-rumah. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2010, persentase remaja SMP yang sudah tidak perawan yaitu 62,7%, sungguh sangat memprihatinkan. Sementara data remaja SMK yang pernah melakukan aborsi sebanyak 21,2%, sungguh sangat miris, sungguh sangat memprihatinkan. Dampak dari seks pranikah bagi kesehatan sangat serius. Di antaranya, seks pranikah berisiko menurunkan penyakit infeksi seksual menular seperti HIV ataupun AIDS. Penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga dengan sekarang. Gangguan kehamilan, gangguan kesuburan, terjadinya kanker rahim, dan cacat permanen dapat disebabkan dikarenakan seks pranikah. Bahkan tindakan aborsi dapat menyebabkan kemandulan dan kematian bagi pelakunya. Sedangkan dampak psikologis dari seks pranikah adalah akan selalu muncul rasa bersalah, rasa marah, sedih, malu, stres, dan benci kepada diri sendiri. Sehingga tidak sedikit kita mendapatkan pemberitaan adanya remaja-remaja yang bunuh diri dikarenakan ditinggalkan oleh pasangannya yang tidak bertanggung jawab. Secara sosial, pelaku seks pranikah akan dikucilkan oleh teman-temannya dan juga akan mendapatkan tekanan dari masyarakat di sekitarnya. Sekolah pun akan mengeluarkan para pelaku tindakan atau perilaku seks pranikah dikarenakan mengalami kehamilan di luar nikah. Secara ekonomi, dampak lanjutan dari seks pranikah adalah akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dikarenakan dampak ikutan dari pendidikan yang tidak diselesaikan, tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki kompetensi sehingga tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga cita-cita untuk meraih kesuksesan, untuk membanggakan keluarga akan sirna, semua cita-cita tersebut hancur lebur dikarenakan seks pranikah. Secara hukum, pelaku aborsi ilegal merupakan tindakan pidana yang akan membuat pelaku dipenjara. Generasi muda Indonesia dimanapun juga Anda berada, terdapat beberapa tips yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari perilaku seks pranikah. Yang pertama adalah, mari kita sibukkan diri kita dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Kita bisa aktif di organisasi, kita bisa aktif berlatih berolahraga, kita bisa melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi kita. Kita juga bisa belajar untuk berwirausaha, berbisnis, dan lain sebagainya. Ingat, bila kita tidak menyibukkan diri dengan hal yang positif, maka kita akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Yang kedua, mari kita jalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan guru kita. Berkomunikasilah dengan baik bila kita memiliki masalah. Sampaikan masalah itu kepada orang tua kita atau kepada guru kita. Khususnya terkait dengan masalah-masalah kesehatan reproduksi. Jangan malu-malu ketika kita ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan kesehatan reproduksi. Karena ketika kita malu, kita tidak akan mendapatkan jawaban yang tepat.
Dan ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, maka kita bisa terjerumus kepada seks pranikah. Yang ketiga adalah jangan mengikuti atau coba-coba untuk mengikuti pergaulan bebas. Karena sesuatu yang besar selalu diawali dengan hal yang kecil. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita tergiur meskipun hanya aktivitas-aktivitas yang sedikit-sedikit. Yang keempat, mari kita fokus berusaha mewujudkan cita-cita kita. Jangan sampai tergoda dengan kesenangan semu yang sesaat. Ketika cita-cita sudah kita raih, jodoh terbaik akan kita dapatkan. Ingat, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik pula. Selanjutnya adalah yang kelima, yakinlah setiap perbuatan akan mendapatkan akibat, baik di dunia maupun di akhirat. Perilaku seks di luar nikah merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Akan mengantarkan kepada ketidakbahagiaan, akan mengantarkan kepada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Langkah keenam yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya seks pranikah yaitu diperlukan adanya peran dari keluarga. Orang tua harus memberikan perhatian, harus memberikan kasih sayang, dan harus memberikan suri tauladan kepada anak-anaknya. Berilah penjelasan yang tepat terkait dengan kesehatan reproduksi. Berilah pendampingan kepada anak-anak kita ketika sedang bergaul. Jagalah anak-anak kita dari berbagai hal-hal yang negatif. Jangan biarkan anak-anak kita bebas melakukan perbuatan-perbuatan di luar kontrol kita. Ketujuh, sekolah ataupun kampus sangat berperan dalam rangka mendidik, membangun karakter anak didik yang bebas dari perilaku seks pranikah. Sekolah ataupun kampus seyogianya memberikan porsi pendidikan yang tepat, yang cukup untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran agama, memberikan pendidikan pelajaran-pelajaran karakter, sehingga anak-anak didik kita memiliki benteng, memiliki sikap, memiliki prinsip, tidak mau terjerumus kepada pergaulan bebas, tidak mau untuk terlibat dalam seks pranikah. Yang kedelapan adalah perlu sekali adanya peran dari pemerintah. Pemerintah seyogianya membuat kebijakan, membuat regulasi yang dapat menghindarkan generasi-generasi muda kita dari terjadinya seks pranikah. Misalnya, pemerintah seyogianya membuat aturan untuk mensensor, membatasi, atau memfilter berbagai tayangan-tayangan yang tidak mendidik, yang dapat memancing, yang dapat mendorong atau menjerumuskan generasi-generasi muda kita sehingga tergiur untuk melakukan seks pranikah. Selain hal tersebut, pemerintah pun seyogianya membuat regulasi yang memberikan sanksi yang tegas dan membuat efek jera kepada para perilaku seks pranikah. Kalau tidak ada sanksi, kalau tidak ada hukuman kepada para pelaku seks pranikah, maka seks pranikah akan terus dilakukan karena tidak merasa takut untuk menghindarinya. Baik generasi muda Indonesia dimanapun Anda berada, kantong kresek berisi sampah. Sampah disimpan di belakang rumah. Mari kita hindari seks pranikah untuk masa depan yang cerah dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.